Assalamualaikum, selamat ngopi ya Besti. Semoga pada sehat, lancar, berkah segala urusan. Kali ini kita mau cerita ya tentang bagaimana ketika kita dapat satu momen yang di momen itu masuk kategori sibuk. Sibuknya seperti apa? Jadi di video ini kita bakal nembak 3 warna, 3 panel yang kita jalani saat itu juga. Jadi dalam satu kesempatan kita langsung beresin 3 warna yang berbeda dengan hanya pakai satu spray gun. Dan kira-kira apa lagi yang perlu diperhatikan? Oke, yang pertama, ketika kita akan nembak beberapa warna macam begini. Jadi ini ada warna hijau, kemudian warna hitam metalik, dan satu lagi warna grey yang agak gelap ya, agak muda. Wes pokoknya iki warna custom ngono Besti. Nah, ketika di kondisi seperti ini yang kami jalani adalah memilih thinner yang tepat. Dalam hal ini thinnernya kita usahakan pakai yang slow, kalau memungkinkan bahkan kita pakai yang extra slow. Kenapa thinner yang slow ini penting? Karena nanti panel yang kita tembak ada di satu ruang yang sama. Jadi tempatnya akan berdekatan, paling ya jarak 2 meter antar panel. Ketika kita pakai thinner yang kurang slow, nanti akan berisiko bikin overspray yang akhirnya overspray tersebut bisa nempel ke panel yang lain hingga bikin kasar. Oke, panelnya ini seperti yang teman-teman lihat ada grill. Ternyata waktu habis di epoksi ada beberapa titik yang dia rawan keriting. Sebagai langkah antisipasi kita tembak apa iki jenenge PP primer dulu. Nah, ini yang bening bukan thinner tapi PP primer. Tujuannya apa? Untuk kita bikin lapisan yang nantinya akan bisa menghadang resapan thinner yang berlebih saat kita nembak cat. Jadi dengan dilapis PP primer begini, nanti permukaan panel akan ibaratnya gitu kayak ada tambahan epoksi. Kalau PP primernya sudah relatif cukup kering ya, kira-kira ada jeda sekitar 5 menit lah gitu, dia akan mampu menghalau resapan thinner yang berlebih waktu kita nembak cat. Kan kita nembak cat tetap ada thinnernya, ngono Besti. Dengan ada tambahan PP primer begini, nanti rasa was-was akan berkurang. Meskipun kita nembaknya juga ndak boleh ngawur ya, waktu nembak cat tetap disawur-sawur tipis-tipis dulu. Oke, grill sudah selesai, kita tembak PP primer. Biarkan dia kering dulu PP primernya, nanti akan semakin aman. Sementing ya ndak over ya keringnya. Jadi jeda 8-10 menit gitu masih aman lah. Sambil nunggu grill layak untuk kita tembak cat, kita tinggal dulu nembak bumper ini. Nah, karena si bumper ini nanti warnanya hijau dan kebetulan kita ngeracik catnya terlanjur cuman berapa ya, sekitaran 150-an mili ngoplosnya. Biasanya warna hijau begini kalau epoksinya warna krem atau warna terang, dia nutupnya akan bakal sulit banget. Karenanya warna yang dipakai untuk grill kita pakai untuk nembak bumper ini dulu ya, sekalian jadi dasaran gitu. Setidaknya kalau kita kasih dasaran warna grey atau abu-abu yang lumayan gelap begini, nanti warna hijaunya akan gampang nutup. Perkara kenapa bumper ini epoksinya nggak dikasih yang warna gelap, karena ternyata waktu pertama di epoksi dia ada 1-2 masalah. Akhirnya karena waktu sudah mepet ya kita kasih epoksi punyanya si Ken 680 yang warna krem.
Dia cepat kering banget, sekitaran 20 menit setelah tembak epoksi 2 lapis bisa diamplas, dan ngamplasnya empuk kaya ngeremus gorengan ngono lho Besti. Jadi kita ndak sampai kehilangan banyak waktu dan juga tenaga. Oke, untuk bumper ini di lapis awal ya pokoknya ditembak cepret, yang penting warnanya nutup rata meskipun masih ada sedikit terawang-terawang warna epoksinya belum hilang banget, enggak masalah. Nanti kalau dasarannya terlalu tebal juga resiko bikin absorb di kemudian hari. Berikutnya setelah kita nembak dasaran di bumper beres, lanjut lari ke grill yang tadi sudah kita kasih PP primer. Karena grillnya resiko keriting ya akhirnya di lapis-lapis awal kita nembaknya ndak langsung tebel. Cukup seperti yang tadi teman-teman lihat, disaur-saur gitu aja dulu, sudah sabar, jangan keburu nafsu. Habis gitu kita tinggal untuk nembak warna yang satunya lagi tanpa ganti spray gun. Kita cukup lepas tabung RPS. Cara ngelepasnya kalau bener sisa cat yang ada di spray gun bisa kesedot sama proses waktu kita ngelepas RPS-nya. Caranya gimana? Ya dipencet dulu RPS-nya, habis gitu tabung tutup yang buat napas dikunci. Setelah itu spray gun dibalik, tabungnya jadi ada di posisi bawah, terus ditarik triggernya. Otomatis nanti sisa cat yang ada di area daleman spray gun akan langsung kesedot sama proses kembali menggelembungnya RPS yang tadi kita pencet. Oke, jadi waktu kita gonta-ganti warna ndak perlu pusing harus nyuci spray gun dengan sampai bersih banget, ndak. Apalagi warnanya mirip-mirip kayak begini. Jadi tadi habis dari abu-abu yang di grill, kita bisa langsung pindah warna hijau yang untuk bumper ini. Karena bumpernya relatif aman, jadi kita nembak catnya bisa santai, ndak perlu banyak mikir. Yang penting ndak over ya basahnya seperti tadi teman-teman lihat. Oke, kemudian setelah kita nembak warna hijau untuk yang bumper, kita bakal nembak warna hitam untuk panel satunya lagi. Nah, karena ini dari hijau ke hitam, terus hitamnya juga dia punya metalik cukup sedikit, alias hitamnya Honda Mobilio, alias kodenya Crystal Black kalau ndak salah ingat. Jadi spray gun setelah RPS dilepas, kita kasih kecerot kita kasih thinner dikit lah di area tempat nancepnya tabung. Setelah itu kita tancap selang dan tembak angin, sudah thinnernya keluar, otomatis sisa cat yang masih dikit-dikit akan ikut ke bawah juga. Begitu ditancap dengan warna hitam, dia bakal relatif cukup aman. Ya kalau ngomong fair mungkin ya tetap ada sedikit sisa, tapi tidak sampai bikin pengaruh sampai warna hitamnya jadi kehijauan banget, ndak, masih relatif cukup aman. Mungkin trik ini tidak berlaku misal kita nembak warna silver dan hitam solid secara berbarengan, akan sangat berisiko. Kita nembak hitam ini di panel pintu sopir yang bagian dalam. Kenapa kita tembak lebih dulu? Karena nanti kalau kita nembaknya barengan dengan luar, biasanya hasil kerjaan akan kurang perfect. Entah yang bagian dalamnya kurang rapi, ataukah bagian luar nanti akan ada kurang rapi karena ada overspray dari dalam. Dan bahkan biasanya waktu kita nembak bagian dalam, kalau area dalam belum bersih betul dari sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa minyak yang biasanya ada di area dalam, nanti bisa nyiprat ke panel bagian luar hingga bikin clear coat yang masih basah, akhirnya bolong-bolong mata ikan. Kalau sampai bolongnya gede ya jadi mata ayam.
ngono besti. Oke, untuk nembak warna hitamnya kita usahakan selesai saat itu juga, karena panelnya ya kita prediksi relatif cukup aman, jadi tidak sampai resiko keriting meskipun kita nembaknya ndak pakai jeda yang terlalu panjang. Seperti yang tadi teman-teman lihat, ini sudah beres warna hitamnya, dan karena kita tadi ngerasa waktu nembak grill ternyata abu-abunya masih kurang tua, ya kita kasih sisa warna hitam yang buat nembak daleman pintu tadi, langsung masukkan ke cat warna grey yang untuk grill. Kemudian dari sisa warna hitam yang mungkin masih ada nempel-nempel dikit di spray gun, kita ndak bersihkan pakai thinner, langsung tancap dengan RPS yang berisi cat abu-abu untuk grill ini. Kenapa ndak dibersihkan? Karena kita nembak grillnya masih di lapis-lapis awal, meskipun mungkin ada sedikit sisa warna hitam yang ada di spray gun yang ikut kesemprot, dia bakal tetap aman. Nantinya dia bakal kemakan sama lapisan berikutnya yang kita jalani waktu nembak grill ini. Oke, ngomong teknis gonta ganti warnanya mungkin sudah cukup untuk yang di grill ini. Sekarang kita ngobrol tentang teknis nembak grillnya. Jadi karena grill ini seperti yang tadi di awal video teman-teman lihat, dia punya resiko keriting yang cukup gede, ya nembaknya ndak berani langsung basah kuyup kita tembak. Pokoknya disaur-saur, tunggu sekian detik atau mungkin semenit baru sawur lagi, dan berulang seperti itu. Di sisi lain, spray gun yang kita pakai kali ini SATA Mini Jet 4400 nozzle 1,4 HVLP. Nah, dengan bantuan si HVLP punyanya Mini Jet ini, kita bisa ngasilin tembakan cat yang nutupnya rata tapi tidak terlalu tebal, alias catnya tetap bisa tipis, hingga ketika kita nembak panel yang punya resiko keriting tinggi, kita dari pengalaman yang sudah ada rasa lebih aman, ada rasa lebih pede ketika dibanding waktu pakai SATA yang RP. Jadi misal di compare sama-sama pakai merek SATA atau sama-sama pakai SATA yang Mini Jet 4400, untuk nembakin cat kita akan lebih pilih yang Mini Jet HVLP dibanding dengan yang RP. Kenapa? Karena sekali lagi HVLP-nya SATA waktu diajak nembak cat, dia bisa ngasih lapisan yang cukup tipis tapi warnanya nyebar dengan cukup rata, hingga dengan nembak yang tipis pun nanti catnya bisa cepet dapat nutup. Bukan karena catnya ajaib ya besti tapi karena memang semburannya relatif cukup tipis dan nyebar rata untuk SATA yang HVLP, baik HVLP di Mini Jetnya SATA ataupun yang di full size, misal yang 3000 HVLP dibanding yang RP, 4000 HVLP dibanding dengan yang RP 5000, dan juga yang 5500 yang HVLP dibanding yang RP, tetap HVLP-nya SATA akan lebih tipis, lebih kering, dan lebih nyebar rata hasil tembakannya ketika dibanding dengan yang RP. Oke, grill kita bisa beresi saat ini. Jadi sudah beres kita nembak grillnya. Waktunya kita balik ke saudara bumper yang warnanya hijau, karena dari grill yang abu-abu kemudian kita akan pindah ke warna hijau, ya buat antisi sapi biar nanti hijaunya tidak kecampur dengan grey. Spray gun kita kasih thinner seperti yang barusan teman-teman lihat. Habis itu semprotin thinnernya pakai angin, cepret, beres, tancap lagi RPS yang warna hijau. Langsung kita bisa set full wide open
jarum buka pol, pattern buka pol untuk ngejar waktu biar di panel bumper ini kita bisa cepat selesai kerjanya. Kalau di panel yang grill tadi karena panelnya kecil kemudian rawan keriting, ya kita set jarumnya ndak full wide open, bisalah gitu. Oke, berikutnya kita coba balik lagi di obrolan awal perihal thinner. Dengan thinner yang relatif cukup slow untuk kerjaan yang seperti ini, yang panelnya berdekatan. Teman-teman tadi bisa lihat antara grill dengan bumper dia jaraknya dekat. Kemudian kalau yang pintu relatif aman ya, dalaman pintu dia jaraknya ada sekitaran 3 meter dari bumper. Kemudian dia posisi di dalam dan posisi kipas Doraemon, baling bambu Doraemon ada di posisi jauh dari pintu. Jadi angin cenderung kesedot ke arah bumper. Jadi kalau ngomong soal resiko pintunya kena overspray relatif lebih minim terjadi dibanding dengan waktu kita nembak grill, bumpernya akan cenderung relatif banyak kena overspray, dan waktu kita nembak bumper sebaliknya saudara grill juga resiko ketempel overspray warna hijau. Dari tadi kita sengaja tidak pakai teklot buat gambaran ke teman-teman bahwa kalau kita bisa kasih thinner yang cukup ideal, cukup layak, tentang slow dan mediumnya, gampangnya gitu, kalau memang memungkinkan kita akan tetap lebih pilih pakai thinner yang slow dan bahkan extra slow untuk kerjaan seperti ini ya. Jadi dengan bantuan thinner yang lebih slow akhirnya overspray akan lebih minim nempel ke panel yang lain. Dalam artian nempel ini biasanya kalau kita kasih thinner untuk cat kurang slow, catnya jadi kasar, berdebu, hingga di panel yang kita tembak juga kurang halus. Kemudian waktu overspray terbang dan akhirnya jatuh ke panel yang lain atau ke tempat lain, dia cenderung akan jadi kayak jenenge debu yang nempel, kelihatan kotor banget gitu. Nah karenanya setelah kita pertimbangkan panel masih cukup aman ditembak dengan thinner yang slow, ya kali ini kita pakai thinnernya yang slow, bahkan extra slow. Jadi thinner kalengan extra slow tadi teman-teman bisa lihat rasionya seperti apa, dan semua warna ini kita kasih thinner tersebut. Untuk warna hijau yang ini karena kita ngejar pengen cepet bisa nutup, di awal tadi kita kasih thinnernya ndak terlalu banyak. Ukuran tidak terlalu banyaknya ya mungkin kalau oplosan yang ini dia ideal dikasih thinnernya 100% atau 1:1. Di lapis awal tadi kita kasih di sekitaran 70 maksimal 80%. Tujuannya dengan thinner yang lebih sedikit, catnya lebih kental, otomatis daya tutup juga akan lebih bagus dibanding dengan kalau catnya dikasih thinner yang lebih banyak atau catnya lebih encer. Tapi konsekuensi pemakaian thinner yang lebih sedikit akan bikin hasil tembakan cenderung kurang lembut, alias masih ada sedikit jerukan yang di akhir lapisan ini kita bisa akali. Jerukannya bisa kita bikin jadi lebih lembut dengan racikan cat dikasih tambah thinner. Otomatis cat untuk lapis terakhir thinnernya lebih banyak, lebih encer, jadi hasil tembakan bisa lebih lembut. Oke, akhirnya proses ngecat sudah beres. Di area grill kita dapat macam begini. Masih ada sedikit jejak kayak keriting gitu, tapi enggak apa-apa karena grill ini nanti kita bakal tembak dengan clear coat yang doff, bukan yang kilap. Kalau yang kilap kita bakal amplas lagi dan tembak cat lagi sampai dapat halus. Untuk yang di area bumper kita dapat macam begini. Alhamdulillah tidak sampai kejadian kasar karena overspray dari
grill mungkin, dan sebaliknya grill juga tidak kasar kena overspray dari waktu kita nembak bumper. Dan ini gambaran sekilas setelah grill kita tembak clear coat. Karena warnanya dop ya dapatnya macam begini, kayak cat yang belum ditembak clear coat kinclong. Kemudian di area bumper sekilas kita dapat hasil macam kayak begini. Perihal bagaimana proses nembak clear coatnya kita obrolin di video berikutnya ya Besti. Ini sudah panjang kali lebar kali tinggi, wes ngenteni kuotamu ngono. Waktu nembak clear coat kita tetap pakai mode yang seperti ini. Cuman dari clear yang doff kita lanjut ke clear yang kinclong dengan tanpa rubah-rubah atau dengan tanpa gonta-ganti spray gun. Tetap pakai satu SATA mini jet nozzle 1,4 HVLP. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Mohon maaf atas kurang lebihnya dari kami. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.